Jadi gini guys, lo pernah nggak kepikiran gimana rasanya jadi orang kaya banget? Kayak kalau lo punya duit 1 triliun, lo akan bisa beli hampir apapun. Gak usah ngomongin rumah atau mobil deh. Dengan 1 triliun lo bahkan bisa beli super mid-size private jet kayak Gulfstreams G280. Dengan private jet kayak gini, lo bisa terbang dari Jakarta ke Los Angeles sekali jalan tanpa perlu transit. Tapi apa jadinya kalau lo punya duit 1 triliun tapi lo nggak bisa pakai sesuka-suka hati lo? Itu ibarat lo punya private jet tapi tetap aja lo cuma bisa pakai Citylink buat terbang dari Jakarta ke Solo atau ke Surabaya. Baru-baru ini gue baca berita ada mantan pejabat MA yang nyimpan uang tunai hampir 1 triliun di rumahnya. Iya, bener, 1 triliun. Jadi ceritanya gini guys, ada seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung yang diduga terlibat kasus penyuapan dan maklar kasus pengadilan. Nah, ditangkaplah orang ini oleh tim kejaksaan. Dia lagi nyantai loh di Hotel Le Méridien Bali waktu ditangkap. Terus habis ditangkap, digeledahlah rumahnya. Nah, baru deh ketahuan kalau dia nyimpen uang cash lebih dari 920 miliar. Plus emas antam 51 kg. Kalau pakai harga emas sekarang yang sekilo sekitar 1,4 juta, nilai total uang sama emas batangan ini sekitar 990 miliar loh guys. Hampir 1 triliun. Ini gede banget. Bahkan satu kantor cabang BCA atau Bank Mandiri atau bank-bank gede lainnya nggak akan menyimpan uang cash segede ini di kantor cabangnya loh. Gila kan? Nah, itulah kenapa si mantan pejabat itu terpaksa cuma bisa simpen duitnya di rumah aja. Karena nggak jelas asal-usulnya. Kalau uang itu nggak ada masalahnya, harusnya kan dia bisa invest atau beli bisnis. 1 triliun gitu loh. Misalnya, dia bisa aja buka kedai kopi super mewah di semua mall kelas 1 di Indonesia. Mungkin dia bisa jadi raja kopi di Indonesia pakai duit itu. Bayangin kalau dia buka kedai kopi dengan perkiraan satu kedai kopi butuh 500 juta lah. Maka 1 triliun itu bisa buat bikin 2000 kedai kopi. Dan kalau semua orang ngantri buat beli kopi, lo bakal jadi crazy rich beneran. Tapi lagi-lagi, ya gak bisa ngeluarin duitnya guys. Karena untuk invest, maka dia perlu storein dulu uang kasnya ke bank. Kenapa mesti storein dulu ke bank? Lah, masa lo mau sewa kedai kopi di Mall Plaza Indonesia atau Bintaro Exchange, yang pakai uang cash sekepok? Ya enggak lah ya. Nah, itu yang dia gak bisa. Karena bank akan tanyain, dari mana duit sumbernya pak? Mampus gak sih? Lo pernah denger gak sih tentang pencucian uang? Mau cuci uang hasil korupsi di Indonesia tuh kayak butuh keahlian setingkat dewa guys. Seniman abstrak mah kalah bro. Karena mesti bisa bikin duit haram itu kelihatan suci kayak air zam-zam. Kadang gue pikir cuci uang ini kayak seni sulap modern. Lo bikin uang jelek jadi bagus. Bikin dana pembangunan berubah jadi dana buat bangun rumah pribadi lo. Kalau jumlahnya masih 1 miliar 2 miliar sih masih gampang ya. Lo bisa tinggal buka bisnis minimarket aja. Meski yang belanja ya cuma karyawan-karyawan lo sendiri, ini juga cuma buat pencitraan aja seolah-olah minimarket lo ada omsetnya. Tapi kalau lo mau cuci uang 1 triliun, kayaknya sih hampir mustahil ya. Dulu tuh, di luar negeri juga pernah ada yang kayak gini. Punya duit cash banyak, tapi gak bisa dicuci. Namanya Pablo Escobar. Dia bisnisnya narkoba loh. Jualannya terutama ke Amerika sih. Menurut beberapa laporan, Escobar dan kartel Medellin-nya ini pernah nyimpen uang tunai sampai 2 miliar dolar. Kalau dirupiahin sekitar 30 triliun. Sebagian besar uang ini disembunyiin di safety house-nya dan di perkebunan-perkebunannya. Yang kemudian harus diganti secara teratur. Karena tikus dan kondisi cuaca sering merusaknya. Bisa bayangin gak? Waktu dia bikin gudang ini, dia ngomong apa ke traktor? Pak, saya mau gudang anti tikus. Dengan tembok yang tebal, dan yang penting, anti digerebek. Dan yang bikin lo tambah kesel lagi, uang segitu banyak jadi mubazir kan?
Lo tahu nggak dampaknya buat ekonomi kerakyatan? Kalau duitnya nggak diputer, maka perekonomian kan juga nggak akan muter. Nggak ada multiplier efeknya gitu. Lo bayangin aja, jika 1 triliun ini dibeliin beras, telur, ikan, dan susu, menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS ya, jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2024 tercatat sejumlah 465.000 orang. Jadi nih, kalau 1 triliun ini dibagiin secara merata aja ke penduduk miskin di Jakarta itu, masing-masing akan dapat sekitar 2 juta lebih. Dan lebih bisa dipastiin mereka pasti akan belanjain tuh uang. Dampaknya ekonomi pasti jadi muter kan? Jadi kebayang efeknya buat ekonomi masyarakat. Ini sudah bisa buat mengentaskan kemiskinan di Jakarta, atau paling tidak menguranginya secara signifikan. Ini kita baru ngomongin 1 triliun loh yang disimpan sama 1 orang pejabat yang ketangkep. Menurut lo nih, ada berapa banyak kira-kira orang-orang macam gini? Berapa triliun uang yang gak bisa berputar? Berapa banyak orang miskin yang seharusnya bisa dibantu perekonomiannya? Jadi tambah kesel gak lo? Lo bisa tulis di kolom komentar mengenai hal ini. Tapi ya gitu deh, kesel doang mah sih gak ada gunanya kan. Jadi kita mesti gimana nih sebagai sesama rakyat jelata? Cuma nontonin doang? Ya gak gimana-gimana juga sih. Hidup lo tetap masih tanggung jawab lo sendiri. Syukur-syukur jika ada pemerintah atau teman-teman yang bisa memberikan bantuan. Tapi mostly, diri lo sendirilah yang akan menentukan masa depan lo sendiri. Buat lo yang merasa hidupnya masih terpinggirkan, coba deh diatur ulang. Ini bisa dimulai dengan meriset mindset lo. Lo harus percaya bahwa kesuksesan, apalagi menjadi sukses yang kaya raya, dengan cara yang halal ya, ini adalah dimulai dari mindset atau pola pikir masing-masing. Dan buat lo yang nonton video ini, gua rekomendasiin video-video lain di channel ini mengenai mindset sukses dan bisa menjadikan lo kaya raya. Nah, sebagai penutup, thank you ya udah menonton. Jangan lupa lo juga bisa sukses kayak orang-orang sukses lainnya. Jika lo belum mencapainya, lo hanya perlu untuk mulai melangkah, melatih secara konsisten, dan mengembangkannya secara terus-menerus. Kalau lo punya duit banyak, jangan disimpan aja ya, pakai. Lo beli tuh private jet supaya anak presiden juga bisa ikut numpang jalan-jalan supaya ada faedahnya buat orang banyak juga guys. Kamsia ya, and until I see you again. Salam sukses.